selamat malam. Selamat datang di Taman Bunga, tempat kita beristirahat sejenak dari riuhnya dunia. Bayangkan kamu lagi duduk di bangku taman, ditemani secangkir teh hangat, angin malam dan obrolan ringan yang menyentuh hati. Aku Arali, dan di episode kali ini kita akan mengicaukan isi hati mengenai self-improvement sambil menikmati indahnya ketenangan sekitar. Jadi, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan mari hirup secangkir teh bersama. Oke, hai guys, hai semuanya. Jadi untuk perdana listen episode 1, kita akan membahas mengenai self-improvement yang sudah di vote ya oleh beberapa orang. Jadi untuk topik hari ini dimenangkan oleh self-improvement. Tapi tidak apa-apa, untuk topik yang sudah sempat menjadi beberapa bahan untuk vote kemarin itu akan tetap disimpan dan mungkin akan dibawakan di next podcast yang emang sama aku aja gitu. Jadi tenang aja, pasti akan dibahas semua kok. Diusahakan ya selama masih berjalan. Oke. Baiklah, sebelum itu self-improvement ya. Self-improvement atau pengembangan diri. Pasti kita pernah gak sih kayak ngerasa ada sesuatu yang bukan secara negatif, tapi kita sadar ada kekurangan dalam diri kita yang menurut kita itu sebenarnya bisa diperbaiki. Nah, self improvement ini merupakan suatu keinginan atau proses untuk kita ingin memperbaiki beberapa aspek yang ada dalam diri kita. Nah, di self improvement sendiri juga memiliki tujuan ya, juga ada tujuan kenapa kita ingin melakukan self improvement ini. Tentunya kita pasti ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Makanya kita mau mengimprove apa yang ada dalam diri kita. Nah, dari itu juga self improvement bisa terjadi karena adanya dasar atau keinginan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, biasanya self improvement berakar dari beberapa hal seperti ketidakpuasan seseorang terhadap dirinya sendiri. Kalau menurut kalian guys, self improvement itu gimana, dan pernah gak sih kalian ngalamin keinginan untuk untuk melakukan self improvement ini? Judulnya self improvement gitu. Pernah, oke. Ini lagi di fase self improvement. Kalian semangat ya. Self improvement karena sadar diri aja sih. Itu bagus loh. Kita sadar diri akan kekurangan kita dan kita ingin mengimprove-nya. Tidak semua orang bisa melakukan itu, bisa sadar akan apa yang menjadi kekurangan mereka, dan mungkin kalau mereka udah sadar, mereka belum tentu akan langsung mengimprove-nya. Ada banyak aspek yang membuat mereka nggak melakukan itu sih. Terima kasih Kak Bajrod lampu diskonya. Ya seperti itu. Oke. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang ingin aku berikan kepada kalian, sekiranya dapat dijawab sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing ya. Oke, yang pertama, apa yang membuat kalian merasa perlu berubah atau berkembang saat ini? Apa yang melatar belakangi? Seperti yang tadi dibilang, ada dasar kenapa kita ingin melakukan sesuatu kan. Nah, apa yang melatar belakangi kalian ingin melakukan self improvement ini sih? Keadaan, ya bener sih. Keadaan ada benernya. Demi masa depan yang lebih baik. Yes, betul. Kita ingin diri kita menjadi lebih baik lagi. Betul. Impian. Oke. Demi seorang, oke. Impian, keadaan, tekanan, tujuan. Oke, banyak ya. Emang jujur untuk self improvement nih luas ya sebenarnya, dan
menurut aku ini umum banget untuk terjadi aja pasti di setiap orang. Pasti pernah masuk ke fase kayak aduh kayaknya kalau kayak gini-gini aja nggak bisa nih, ntar kedepannya gimana gitu kan. Bener, setuju. Dan menurut aku kenapa orang tiba-tiba pengen ngelakuin self improvement ini, pasti ada satu kejadian atau satu peristiwa yang terjadi di hidup mereka, terus kayak langsung ngerasa kepukul aja gitu, ngerasa kepukul. Habis itu kayak ngerasa ini kayaknya harus lebih baik daripada yang sekarang deh, kalau enggak ini bakal berdampak buruk gitu. Bener-bener aku setuju. Ini pasti karena emang ada satu hal yang membuat kita kayak tersadar kalau seharusnya bisa lebih baik daripada ini, dan dimulai dari kita sendiri. Itu salah satu, menurut aku nih self improvement salah satu hal yang baik ya guys, karena self improvement itu mengacu kepada diri kita sendiri kan. Itu merupakan suatu hal yang sangat amat baik menurut aku, karena kita ingin mengubah sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Bukan kita ingin membenarkan atau mengkoreksi orang lain, tetapi kita mau mengkoreksi diri sendiri kan. Itu keren sih. bener. Nah dari situ kita bisa ini ya, apa tadi pas aku bilang kayak kita melakukan itu karena kita sadar akan kekurangan diri kita sendiri kan, dan kita mau melakukannya. Sebentar, maaf. Terima kasih Kak Rija lampu diskonya ya, karena apa tadi kita sampai mana ya guys? Iya, keluar dari zona nyaman kita sendiri. Kita sadar akan kekurangan kita dan kita tidak ingin mengubah lingkungan sekitar hanya dengan mengubah orang-orang yang ada di sekitar, tapi bukan diri kita sendiri. Padahal belum tentu apa yang terjadi di sekitar kita tuh pure kesalahan, atau kita bisa bilang takdir gitu yang salah. Padahal kitanya bisa aja kita yang masih ada yang harus diperbaiki. Nah, tapi refleksi diri itu tidak berhenti di situ aja guys, karena setelah kita sadar kalau kita harus memperbaiki diri sendiri, kita juga tetap harus merefleksi mengenai kenali kekuatan kelemahan kita sendiri, tujuan kenapa kita melakukan self improvement dan lainnya gitu. Lalu setelah kita merefleksi diri kita harus menentukan tujuan kita melakukan ini. Kita bisa membuat tujuan yang spesifik ya kan, karena kita ingin melakukan self improvement juga karena tadi dikarenakan oleh satu peristiwa, suatu kejadian yang membuat kita ingin berubah kan. Nah itu bisa menjadi acuan kita kenapa kita mau melakukannya. Jadi itu bisa aja buat menjadi tolak ukur sekarang gitu. Untuk saat ini aku pengen berubah, misalnya ingin mengimprove tentang cara hidup yang lebih baik lagi, entah itu dalam soal kesehatan dan sebagainya. Kita bisa mulai dari situ, bahwa kita ingin menjadi orang yang lebih sehat lagi dan lain-lain gitu. Cara melakukannya, kita bisa membuat rencana yang bertahap, belajar. Kita bisa konsisten juga dengan apa yang udah kita inginkan ya guys. Terus kita terbuka juga. Ini menurut aku ini salah satu hal yang paling penting ya, kalau kita mau melakukan self improvement, karena kita sebelumnya sudah menilai diri kita sendiri kalau kita ada kurang akan sesuatu. Nah kita ingin mengimprove-nya, tapi karena kita menilai diri sendiri kan belum tentu bisa spesifik itu gitu. Kita kan nggak tahu ya apa yang kita lakukan kepada orang lain akan rasanya gimana sih di orang lain ini. Kalau di kita mungkin kita kayak oh ya udah oke aja, tapi kita nggak tahu dampak apa yang kita lakukan ke orang lain tuh kayak gimana. Karena jadi untuk melakukan self improvement, kita juga tidak hanya mendengar suara kita sendiri, mendengar keinginan kita sendiri, tetapi kita juga harus terbuka pada masukan-masukan dari orang lain. Itu bisa menjadi bahan refleksi, bahan evaluasi diri kita sendiri itu. Step by step mengenal diri sendiri.
sebenarnya kalau untuk mengenal diri sendiri itu dari pengalaman sih. Kita harus peka sama apa yang terjadi di kehidupan kita guys. Misalnya kalian hari ini lagi ngerasa seneng banget, terus besokannya kalian lagi ngerasa sedih banget, dan hari sebelumnya kalian lagi ngerasa lagi bete banget. Itu kita harus, apa yang terjadi di kehidupan kita tuh nggak bisa dibiarin kayak oh ya udah ini hari ini berakhir sedih dan pengennya besok langsung seneng aja. Tapi kita nggak merefleksi sebenarnya apa sih yang membuat kita hari ini tuh bisa sesedih itu. Kenapa diri kita bisa sedih padahal orang lain yang di sekitar kita tuh bisa senang, padahal kita melakukan kegiatan yang sama. Misalnya contohnya di kantor gitu ya, di kantor kenapa kita sedih padahal teman-teman yang lain tuh kayak happy aja kerjanya hari ini. Jadi kita bisa sadar, kita bisa merefleksi apa yang terjadi kepada diri kita, padahal ya semua yang kita lakukan sebenarnya sama aja gitu. Itu bisa lebih peka aja sih sama itu, hal simple yang mungkin orang kayak malas, ngapain sih, ya udah hari ini nggak bagus kita usahain aja besok bagus. Tapi kita aja nggak tahu kenapa hari ini bisa nggak bagus gitu. Kita harus bisa tahu apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Dari emosi kita aja kita harus mempelajari gitu kenapa bisa seperti ini. Itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa lebih bersabar ya, bisa lebih bersabar, lebih mengerti keadaan, dan bisa bisa mempelajari dulu kenapa ini bisa semua terjadi tanpa harus melibatkan emosi-emosi yang tidak perlu gitu. Yes, kita perlu evaluasi. Itu biar kita bisa mengenal diri kita sendiri. Evaluasi benar-benar penting. Maksudnya nggak harus setiap hari kan mengevaluasi diri, tetapi dalam seminggu boleh setidaknya sekali gitu. Kalian kayak ingat-ingat selama seminggu ini apa aja sih yang udah terjadi, apa aja yang membuat kayak menjadi menjadi bagian penting di minggu ini tuh apa sih sebenarnya. Itu boleh banget guys. Tuh. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang kalian harap akan berubah dalam hidup kalian jika kalian berhasil berkembang? Apa yang kalian harap akan berubah dalam hidup kalian jika kalian berhasil menamatkan si self improvement ini? Kesehatan, ya betul, semuanya. Pandangan orang lain terhadap kita. Oke. Kepribadian, ekspektasi orang, diri sendiri. Bener, orang mau melakukan self improvement tadi balik lagi karena ada satu kejadian yang nge-trigger mereka kan untuk melakukan itu, dan mereka berharap setelah mereka melakukan self improvement ini apa yang terjadi sebelumnya tuh tidak akan terulang lagi gitu, dan akan membuahkan hal yang lebih baik. Jadi kejadian-kejadian yang tadi tuh nggak bakal terulang lagi. Betul sih, benar. Kayak benar guys. First one is mental, terus tetap hidup. Ya, semangat ya semuanya. Bermanfaat untuk orang lain. Iya, balik lagi, semua yang ingin kita lakukan untuk menjadi lebih baik lagi itu pasti didasari akan sesuatu yang emang menurut kita kurang sebelumnya. Jadi pasti setiap orang melakukan self improvement untuk tujuan yang berbeda-beda ya guys. Dan semoga yang apa yang kita lakukan beneran bisa terjadi gitu, bisa berubah sesuai tujuan awal kita melakukan self improvement ini. Tapi perubahan kayak gini, perubahan untuk self improvement itu butuh waktu ya guys. Jadi kalau misalnya memang gagal atau mundur atau mungkin nggak ada perkembangan dari self improvement ini, ya tidak apa-apa, karena untuk diri kita, apa kita ngelakuin ini kan untuk diri kita dan sekitarnya kan.
pasti nggak gampang, karena kita beraktivitas tetap beraktivitas dan kita ngelakuin aktivitas ya seperti normalnya gitu. Itu padahal kita masih ada di zona itu, tapi kita harus memaksa untuk keluar dari sana, tapi sambil tetap melakukan aktivitas-aktivitas itu pasti susah sih. Jadi bukan berarti kalian kalau untuk ingin melakukan self improvement tuh harus sepenuhnya keluar dari lingkungan itu, enggak ya guys, karena kita ada kewajiban, bukan, kita juga ada keharusan untuk tetap bertahan hidup dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu. Dan selama kita makan self improvement, belum tentu orang-orang di sekitar kita akan membantu, akan menjadi orang yang ngedukung kita untuk membereskan semuanya gitu. Sebenarnya self improvement tidak ada urusannya dengan mereka guys, tapi mereka tetap terlibat di kehidupan kalian. Kalian tetap harus merespon mereka dengan cara yang sama. Terima kasih Kak Dimza yang diskonnya gitu. Yes. Ya, sebelum melakukan self improvement, kita juga bisa menyusun rencana-rencana dulu guys. Kita mau mulai dari mana untuk melakukan itu. Seperti misalnya contohnya kita ingin menjadi lebih sehat lagi gitu kan. Ya bisa dari kita nggak bisa langsung kayak selangsung itu, misalnya makannya tiba-tiba bener-bener 4 sehat 5 sempurna, terus jam tidurnya tiba-tiba jam 9 udah tidur, yang biasanya padahal jam 2 pagi, jam 4, jam 12 mungkin paling cepetnya. Terus tiba-tiba kita tidur bisa jam 9 malam udah tidur gitu kan. Terus kita tiap pagi bisa olahraga pagi, bisa jalan pagi. Terus kita bisa olahraga setelah pulang kerja dan lain-lain. Itu gak mungkin semua bisa terjadi secara langsung gitu, semuanya bener-bener di waktu yang bersamaan, semua bisa berubah 180 derajat segitunya. Itu sedikit sulit ya, karena kan semuanya butuh adaptasi dulu ya. Bahkan tubuh kita juga harus beradaptasi, diri kita, pikiran kita juga butuh beradaptasi, karena apa yang kita lakukan selama ini tuh kan sudah menjadi rutinitas kita ya guys. Kalau ingin merubah ya bisa diubah perlahan-lahan, karena yang adaptasi itu kita butuh semuanya perlahan-lahan. Lagian alasan orang bisa misalnya tidurnya subuh atau dan sebagainya, itu kan mungkin ada tuntutan dari pekerjaannya juga, dan kita nggak bisa mengubah terlalu banyak. Tapi mungkin kita bisa mengubah dalam hal yang tadi, makanan misalnya, atau kita jika ada waktu selain istirahat kita mungkin bisa olahraga dan lain-lainnya. Jadi kita sendiri yang tahu jadwal kita seperti apa ya guys. Gak bisa menjadikan pendapat-pendapat orang lain itu menjadi patokan, atau saran-saran orang lain itu menjadi patokan, karena ya kita sendiri yang tahu. Ya gitu. Yes, betul. Terima kasih Kak Bagu dan lampu diskonnya. Cara keluar dari zona nyaman gimana? Sebenarnya kalau untuk aku sendiri yang paling ampuh adalah aku pengen, sebelum aku keluar dari zona nyaman, aku pasti pengen keluar dari zona itu. Ya karena emang itu berdampak negatif untuk aku kan. Terima kasih Kak Dim, saya lampu diskonnya. Nah setelah aku sadar seperti itu, aku akan aku sendiri bakal memarahi diri aku sendiri. Karena aku gak mau nunggu orang untuk marahin aku biar aku mau berubah, karena aku tahu itu kekurangan aku. Ya kenapa aku gak marahin diri aku sendiri untuk dan biar aku bisa berubah. Jadi untuk aku keluar dari zona nyaman, untuk aku sendiri ya, aku memiliki metode ya. Aku menyadarkan diri aku sendiri kalau aku salah sebelum aku diomelin orang lain, sebelum aku ditegur orang lain, sebelum aku dipaksa keluar dari zona itu oleh orang lain, yang dimana membuat aku kayak aku nggak siap nih kalau misalnya disuruh keluar sekarang. Aku nggak siap kalau misalnya aku harus ya saat ini juga berubahnya. Aku nggak siap, aku butuh waktu, aku butuh adaptasi. Nah makanya setelah aku pertama kali sadar ya, pelan-pelan aku akan keluar dari zona itu sendiri biar aku nggak kaget, dan aku juga
bisa menerima, ya udah aku akhirnya butuh berubah. Pelan-pelan aja, kalau emang masih belum bisa, masih banyak waktu kok. Tapi kalau misalnya kita udah keburu dipaksa oleh keadaan untuk keluar, kita sendiri yang bakal bingung, ini cara keluarnya gimana, ini cara kita ngubahnya gimana, karena kita nggak punya waktu untuk menyiapkan, untuk nge-prepare semua itu gitu. Jadi untuk aku sendiri, kalau untuk keluar dari zona nyaman, aku akan menyadari kesalahan aku sendiri kalau emang ini tuh nggak bisa. Cara buat mastiin kita emang bener-bener udah berubah gimana? Itu pasti akan berdampak ke sekitar kita sih. Kita kan pasti berubah karena ya tadi, hal yang tadi tuh hal negatif yang membuat kita sedih, yang membuat orang-orang di sekitar kita tuh jadi nggak suka, dan membuat apa yang kita kerjakan nih rasanya jadi berat dan sebagainya. Ya intinya membuat kita nggak nyaman, membuat kita sedih, membuat kita nggak suka akan semua yang terjadi di dunia ini kan. Terima kasih Kak Alsagia nomor diskonya. Nah setelah kita berubah, pasti kita akan mulai menemukan titik, ternyata ngelakuin semua ini nyaman juga ya, nggak seberat itu. Padahal ketika aku sudah bla 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 bla, ketika aku sudah keluar dari yang diri aku yang sebelumnya, itu pasti kita akan sadar ketika semuanya tuh udah berubah guys. Ketika kita sudah ngerasa semuanya udah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan lain-lainnya, itu pasti sadar. Itu pasti berasa banget. Dari yang awalnya kita pas keluar dari zona ini kayak aduh nggak enak nih kayak gini, tapi lama-lama kita udah mulai terbiasa dan kita udah ngelihat nih, ternyata setelah aku keluar dari zona nyaman, setelah aku melewati masa-masa sulit, masa-masa adaptasi yang sangat sulit untuk keluar dari sana, ternyata aku sekarang bisa menikmati semuanya ya. Ternyata membuahkan hasil juga setelah aku keluar dari sana. Itu berubah guys, kalian itu sadar, itu semua berubah. Nah itu makanya kenapa kita harus peka akan diri kita sendiri, akan emosi kita, akan apa yang kita rasakan. Makanya kita harus peka dulu terhadap diri kita. Jadi proses berubah itu emang rewardnya gak instan, betul. Oke, aku ada pertanyaan lagi untuk pertanyaan ketiga. Apakah kalian merasa perubahan ini berasal dari dorongan dari diri kalian sendiri atau tekanan dari luar? Apakah kalian sadar mungkin ini sebelumnya aku pengen berubah karena ya aku sadar ini salah aku sendiri, dan aku ngerasa kalau misalnya aku nggak baik kayak gini. Ya kita ini berhasil mengevaluasi diri kita sendiri nih. Tapi kalau misalnya dari luar, ya entah kita disindir orang lain atau kita disarankan orang lain untuk berubah dan lain-lainnya, itu kalian gimana? Dua-duanya sadar diri. Dari diri sendiri 99%. Dorongan kita sendiri. Dua-duanya itu nggak masalah guys, selama ya yang tadi aku bilang. Sebenarnya kalau misal dari dorongan dari orang lain, pasti kita akan awalnya kita pasti akan kaget kayak kenapa orang bisa ngerasa seperti itu, padahal aku ngerasa biasa aja gitu. Kenapa orang lain sadar terlebih dahulu? Terima kasih Kak Dimzai lampu diskonya. Kalau misalnya dari luar itu berarti ya itu guys, antara kita memang nggak peka atau emang sekitar kita yang emang ngerasa nggak nyaman, terus kita harus mau nggak mau harus mengimbangi dan harus mengikuti apa yang mereka mau, karena ya itu menjadi kewajiban kita untuk mengikuti apa yang mereka inginkan gitu. Nah itu yang aku bilang, kalau misalnya disadarkan dari luar, tekanan dari luar itu mungkin akan lebih memberatkan diri kita ya. Mungkin akan memberatkan diri kita karena kenapa tiba-tiba gitu
Kenapa harus berubah? Kenapa harus ngikutin kemauan sekitar kita? Kenapa harus nurut gitu? Kenapa harus memperbaiki diri kita padahal itu pun keinginan kita sendiri, tapi karena orang-orang di luar itu mungkin awalnya akan terasa berat guys, akan terasa kayak nggak adil lah, kenapa harus ngikutin mereka aja nggak mau nge-improve diri mereka sendiri, kenapa kita harus gitu di saat mereka enggak. Mungkin akan sangat sulit, tapi menurut aku poin plusnya dari situ mungkin kita akan lebih terbantu untuk mengevaluasi diri, kenapa orang bisa sampai ngerasa kayak gini tapi aku nggak sadar ya. Dari situ kita bisa guys. Menurut aku tetap ada sisi positifnya ketika kita disadarkan dari luar ya. Apapun itu, meskipun kita ngerasa nggak nyaman dan sebagainya, tapi ada sisi positifnya dimana kita kayak nggak perlu terlalu repot untuk mencari kesalahan kita sendiri. Tapi nggak semuanya tuh harus kita iyain, oh mereka anggap gini kita beneran salah dan sebagainya. Tapi kan pasti ya guys, orang bisa ngelakuin itu, bisa ngasih tahu kita, bisa menasehati kita, itu pasti karena emang apa yang kita lakukan sebelumnya tuh emang membuat mereka merasa nggak nyaman, membuat mereka merasa terusik, membuat mereka merasa terganggu, makanya mereka bisa sampai akhirnya negur kita kan dan sebagainya. Nah dari situ kita bisa mengevaluasi diri kita, kenapa bisa sampai orang lain tuh bisa notice duluan gitu, sampai orang lain bisa akhirnya buka suara, berani ngasih tahu kita, karena kan nggak semua orang pengen langsung. Ini balik lagi ke pribadi mereka yang ngasih tahu kita ya guys. Ada orang yang bakal langsung nembak kayak kok tadi gini, atau mungkin ada orang yang akan mengamati terlebih dahulu dan sebagainya. Nah makanya dari itu kita nggak bisa dengar hanya dari satu suara ya. Terima kasih Kak Dim Zai diskonya. Kita bisa mendengarkan dari berbagai sisi, dari diri kita sendiri juga. Makanya dengan apa yang sudah kita dengar, kita harus balik lagi mengevaluasi diri kita sendiri, karena kita akan berubah ya. Yang kita akan ubah nih diri kita sendiri. Kalau kita sendiri nggak tahu apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan, ya gimana mau berubahnya. Iya, jadi kita nggak bisa terlalu menutup telinga, menutup mata ya guys, dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Karena ada yang bilang ya, kalau misalnya mereka masih negur, masih marahin kita, masih mau ngasih tahu kita, masih mau kasih saran dan sebagainya, itu berarti mereka masih sayang, mereka masih memperhatikan kita, sampai mereka bisa ngasih tahu yang baiknya seperti apa. Aku yakin mereka ngomong kayak gitu juga pasti berpikir dulu gitu. Jadi nggak bisa semuanya kita langsung anggap negatif ya guys. Nggak bisa kita dengan dengan hati yang emang awal pasti nggak siap lah. Siapa yang siap ditegur dan dimarahi dan sebagainya? Pasti kita nggak bakal siap. Tapi ya kita terima dulu aja guys. Entah hasil kita akhirnya bakal seperti apanya nanti gimana ya, itu nanti setelah kita selesai mengevaluasi semuanya. Tapi sebelum itu kita tampung dulu saran, masukan dari mereka, karena mereka yang ngerasain selama berinteraksi sama kita, mereka yang ngerasain kerja bareng sama kita, mereka yang ngerasain apapun yang kita lakukan bersama gitu. Aku sendiri kalau misal menerima kritik dan saran, ini sekalian, kan aku sudah bertanya kalian, aku juga mau sambil jawab juga ya guys pertanyaannya. Kalau untuk aku sendiri, jujur kemarin ini kan sempat lewat yang kayak popular opinion dan sebagai macamnya ya. Terus aku juga sempat ngomongin soal yang sering banyak masukan, saran, dan apresiasi dan sebagainya lewat DM, lewat mention dan sebagainya itu. Aku jujur bacain semua guys, dan aku seneng banget setiap ada yang ngasih saran soal perform dan sebagainya. Dan akhir-akhir ini aku kayak pas yang yang di X, yang popular opinion dan sebagainya itu sempat ada mention soal bagaimana cara aku berinteraksi dengan kalian, mulai dari interaksi, mulai dari perform dan banyak lainnya. Di situ aku kan pasti menerima beberapa kritik, beberapa saran dan sebagainya kan. Jujur aku setelah menerima itu semua, aku merasa kayak aku banyak yang aku nggak sadar gitu loh guys.
Karena ya sejauh ini ya yang aku pikirkan, yang aku lakukan ya yang aku lihat aja dari diri aku sendiri. Tapi ternyata dari apa yang aku baca, dari saran-saran dari kalian tuh ternyata masih banyak hal yang aku gak sadar, entah itu hal baik ataupun hal yang buruk dari aku gitu. Tapi setelah dari situ aku kayak, oh ternyata dari sudut pandang kalian masih bisa dan masih ada yang harus aku improve gitu. Dan dari situ aku mau coba guys, satu persatu bakal aku coba untuk lakukan. Dan apa ya, aku berharap dari apa yang udah aku coba untuk improve, orang yang sebelumnya ngasih saran akan hal itu bisa datang lagi ke aku dan bilang kalau misalnya, oh kamu udah improve dari yang sebelumnya, kamu beneran mau bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Jadi aku sangat menerima saran-saran dan kritik dari kalian guys. Aku senang banget jujur kalau misalnya kalian ngasih aku saran dan kritik, karena aku sendiri nggak tahu. Aku jujur pasti aku akan ngerasakan, oh performa aku kayak kurang hari ini deh, aku kayak gini-gini deh hari ini, kayaknya aku kurang deh tadi pas VC, aku kayak kurang banyak ngomong dan sebagainya gitu. Dan pasti dengan setiap mention dari kalian abis VC, entah abis perform dan sebagainya, itu kayak, oh ternyata kalian tadi ngeliatnya kayak gini ya, oke nanti nextnya aku bakal gini deh, biar gini. Dan aku harap di next pertemuannya, ya entah VC, entah show dan apapun itu, aku berharap kalian bakal ngasih respon yang lebih baik dari yang sekarang. Aku berharap apa yang udah aku lihat, apa yang aku udah sadari dari diri aku sendiri dan aku coba untuk aku improve, itu beneran ke-improve dan kerasa di kaliannya. Jadi aku harap beneran kayak gitu sih. Jadi tolong sadarkan aku lebih lagi ya guys, kalau misalnya aku perlu banyak mengimprove tentang diri aku sendiri juga. Memang aku pasti nggak bisa jadi sesempurna itu, aku nggak bisa jadi apa ya, sesuai dengan harapan kalian semua. Maksudnya kan pasti harapan dari kalian pasti berbeda-beda ya. Ada yang berharap aku gini, ada yang berharap aku gini. Aku bakal berusaha untuk memenuhinya, tapi pasti kan ada faktor-faktor dari luar juga. Bukan aku doang yang menentukan aku bisa menjadi seperti itu gitu. Yes, namanya juga manusia. Tapi selama perubahan itu bisa membuat kalian lebih nyaman lagi, kenapa aku gak berubah? Kenapa tidak? Karena kalian yang menerima apa yang aku berikan guys. Kalian yang menerima, kalian yang kena efek dari apa yang aku lakukan, apa yang aku berikan, itu kan kalian pasti yang merasakan. Misalnya show aku hari ini gimana, pasti kan kalian yang hari ini kurang nih, kayak nggak gitu tertarik deh sama show hari ini, nggak gitu seneng dan lain-lain. Itu kan pasti kan kalian yang merasakan nanti. Jadi ya kenapa aku nggak membuka, kenapa aku nggak menerima ya, karena kan aku harus apa ya, itu guys ya, aku harus nge-improve ya untuk kalian. Ya begitu guys. Aku tadi ada beberapa pertanyaan lagi, sebentar ya. Mana ya guys, sebentar. Aku udah sempat ngasih pertanyaan ini belum ya, tapi apakah kalian merasa tidak puas dengan diri kalian yang sekarang? Jika iya, sejak kapan perasaan itu muncul dan apa yang mendasari perasaan itu bisa muncul? Terima kasih Kak Julian, lampu diskonya. Apa ya? Apakah kalian merasa tidak puas dengan diri kalian sekarang? Jika iya, sejak kapan perasaan itu muncul?
gak lama dari sekarang. Karena gak puas tapi lebih bosan. Baiklah. Sejak gagal konsisten olahraga. Ya pasti baik lagi ya guys, manusia tuh tidak akan merasa puas dengan apa yang mereka miliki sekarang. Susah untuk merasa puas sih sebenarnya. Pasti kita bersyukur iya, tapi belum tentu kita merasa kayak oh ya udah apa yang udah aku punya sekarang nih udah selesai, sampai sini aja udah cukup, aku udah puas banget kok sama hasilnya. Sebenarnya merasa tidak puas itu ada baiknya, ada buruknya juga sih. Kalau menurut aku ya. Karena di saat kita ngerasa masih belum puas dengan apa yang kita raih sekarang, berarti kita emang masih mau lebih dan kita merasa kita bisa lebih dari yang sekarang gitu. Tapi ketidakpuasan itu akan terasa tidak terlalu baik itu ketika kita kayak apa ya, ya di saat kita ya nggak menghargai apa yang sudah terjadi sekarang. Ya semua itu emang benar-benar harus balance. Kita pasti habis mencapai sesuatu, kita udah ngerasa udah puas deh sama ini, aku sekarang pengen yang lain dan sebagainya. Pasti di balik kepuasan itu tetap bakal ada hal lain lagi guys yang akan kita lakukan. Dan ketika kita melakukan kegagalan, ya menurut aku itu wajar pas kita ngerasa gak puas dengan apa yang udah kita lakukan. Padahal kita udah ngerasa aku udah ngelakuin banyak hal, tapi kenapa masih kayak gini-gini aja ya. Ya pasti itu gak bakal puas. Kalau aku pasti beberapa hal yang udah aku capai, aku bakal ngerasa dan ini udah tercapai, aku puas deh sama hal ini, udah beres dan semuanya udah berjalan sesuai dengan apa yang aku harapkan. Dan ya mungkin pasti tetap ada kekurangan sedikit banyak ya, tapi setelah itu semua selesai aku ngerasa kayak oke, aku udah puas sama hasilnya yang hari ini, aku udah puas sama hasil yang sudah aku lakukan pada hari ini. Tapi kegiatan ini yang aku lakukan sekarang ini akan terus berlanjut sampai seterusnya, dan aku harap di balik kepuasan aku yang hari ini, nextnya aku punya tingkat kepuasan sendiri. Jadi ya kepuasan aku gak bakal sama gitu setiap harinya, yaudah segini aja terus gitu. Enggak. Tapi aku tetap bersyukur, aku tetap puas dengan apa yang udah terjadi hari ini. Aku udah ngerasa aku udah nge-push diri aku sampai limit, dan hasilnya seperti ini. Oke, hari ini aku puas karena aku ngerasa aku udah melakukan yang terbaik untuk hari ini. Tetapi di saat aku melakukan hal itu tidak sekeras yang aku bisa, ya pasti aku ngerasa aku nggak bakal ngerasa aku puas. Karena kenapa aku ngelakuinnya nggak full gitu.
ya lakukan yang terbaik dulu aja ya guys. Selama kalian sudah melakukannya sebisa kalian, sekeras yang bisa kalian lakukan, dan turn outnya bagaimanapun itu sudah menjadi hal yang terbaik guys untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya pasti kita bisa mengevaluasi diri dan kita bisa mendapatkan hal yang lebih dari situ. Terima kasih Kak Dimze Lampriskonya. Iya betul. Bagaimana jika di tengah jalan tiba-tiba down? Ngerasa down, ngerasa kan gagal, ngerasa pengen berhenti aja, pengen ngerasa kayak gak mau ngelakuin hal ini dan sebagainya, itu pasti ada guys. Apalagi kalau misalnya udah ke-trigger sama sekitar kita yang emang gak mau ngedukung, atau apa hal yang lagi kita jalanin ini gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu pasti ada. Karena kita manusia, kita memiliki emosi, kita memiliki rasa lelah guys, kita memiliki rasa kecewa dan lain-lainnya. Dan itu menurut aku gak apa-apa, itu wajar. Menurut kita udah puas nih, tapi menurut yang lain beda gimana? Kalau aku sendiri ya, jujur aku akan mikir lagi, ini aku ngelakuin ini, aku self improve ini, aku mengimprove hal ini tuh sebenarnya buat siapa sih? Awalnya didasari untuk siapa? Apakah aku melakukan hal ini untuk diri aku sendiri saja? Apakah aku melakukan hal ini untuk orang lain? Dan sebagainya. Nah itu guys. Dan kalau misalnya ya, buat orang lain kayak masih kurang nih, kamu harusnya masih bisa kayak gini, dan selama itu mengarahkan kepada kita biar self improve-nya ini lebih maksimal, ya kenapa tidak dilakukan? Selama masih sejalan sama apa tujuan kita di awal untuk nge-improve ini, selama dia ngasih saran seputar hal yang mau kita improve, ya kenapa tidak diterima? Gitu guys. Kalau opininya berbeda gimana? Ya itu balik lagi, kita melakukan self improve ini sebenarnya buat siapa sih? Pasti sebelum kita sadar dulu kan, kayak ini kurang di sini nih, nah aku pengen kayak gini. Dan ini akan berdampaknya kemana dulu nih? Akan berdampak ke kita kah, atau ke lingkungan kita kah? Dan ketika ada orang yang terganggu dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan ini, kita nggak bisa terlalu ada yang keganggu nih, udah deh jangan ngelakuin ini deh, kayaknya nggak bagus, dan nanti bakal gini. Kalau dia nggak suka ya udah kita ikutin, gak usah ngelakuin dan sebagainya, itu nggak bisa. Baik lagi kita harus kayak ngevaluasi sebenarnya kita ngelakuin ini sebenarnya untuk apa. Entah apakah kita misalnya ya, kita nge-self improve dimana kita nggak mau jadi people pleaser ya misalnya, terus ada orang yang nggak terima karena biasanya kalian nurut aja, tapi sekarang kalian berubah dan sebagainya. Ya kalau misalnya emang merugikan kita, ya kenapa kita harus mendengarkan mereka segitunya? Kita kan berubah karena kita ngerasa kita terlalu people pleaser nih, kita terlalu ngikutin, terlalu nurut, terlalu merepotkan diri kita sendiri. Terus ada orang yang nggak terima, apalagi itu orang yang merepotkan kita. Ya kita aja berani untuk keluar dari zona itu, kenapa kita harus berhenti dan balik takut lagi? Kita bisa sadar, kita bisa berani untuk keluar dari sana aja, itu udah menjadi langkah yang besar. Masa di tengah jalan kalian mau nggak deh, mau ngikutin mereka aja? Itu kan balik lagi ke people pleaser guys, kan balik lagi ke zona itu, berarti ya udah. Makanya tergantung apa yang menjadi alasan kenapa kita mau nge-self improve guys. Makanya dari awal kita harus peka, kita harus mengevaluasi, kita harus tahu tujuannya, dasarnya juga apa, biar kita bisa nelaah lagi nih selama ngejalanin, apakah kita harus tetap lanjut kah? Apa kita harus belok dikit kah, cara biar self improve-nya nih bisa aman, bisa terus berjalan?
makanya jangan sampai diarahin sama orang lain guys. Kita kan menerima aja, menerima masukan, menerima saran, menerima komentar mereka, tapi bukan berarti ya kita ngikutin apa yang mereka mau. Yesus dipilah. Biar bisa konsisten ya, kita yakinin diri kita kalau perubahan yang bakal kita lakukan ini, perubahan biar lebih baik lagi ini ya akan membuahkan hasil yang baik juga. Kalau kita terus melanjutkannya ya pasti tetap ada ini guys, apa ya namanya ya, tetap ada rasa penasaran, nanti endingnya bakal gimana ya, entah apakah yang aku lakukan ini bakal berdampak seterusnya baik kah dan sebagainya. Itu pasti kita bakal konsisten ngelakuin ya. Dan aku yakin kalau misalnya itu hal emang positif, aku yakin diri kita sendiri bakal mau untuk melakukannya kok. Nah makanya sebelum kita melakukan self improvement ini, kita ya tadi benar-benar harus menyiapkan semuanya guys dari awal sebelum kita ngelakuin itu. Tadi ada juga yang aku bilang, mana ya, apa yang tadi aku bilangnya, yang soal buat rencana untuk melakukan self improvement ini. Kita harus bikin rencananya dulu. Gak nurut terus dibully ya, terus itu nggak harus apa ya guys ya. Kalau misalnya soal bully ini, aku sendiri puji Tuhannya belum pernah kena, dan aku nggak bisa asal ngomong kayak ya tinggal gini aja. Pasti ada banyak faktor yang membuat kalian tidak bisa melakukan gini aja itu kan. Tetapi kita kan hidup nih, ada orang-orang di sekitarnya ya guys. Mungkin kalau misalnya orang terdekat kita nggak bisa nolong, kita bisa minta bantuan kepada orang-orang yang mungkin memang punya wewenang lebih untuk menolong kita gitu. Walaupun memang tidak dekat, tapi kita bisa minta pertolongan kan. Dari ribuan, dari jutaan orang, pasti setidaknya ada 1-2 orang yang pasti akan menolong kalian kan guys. Sebenarnya pasti ada cara untuk keluar dari sana. Tetapi itu kita takut, kita nggak mau, kita udah keburu trauma dan sebagainya. Itu emang keluar dari sana tuh pasti nggak mudah. Dan aku yakin kalian menghadapinya juga pasti sulit, gak seneng, gak mau, tapi gak tahu harus gimana kan. Tapi kalau misalkan udah cerita tapi gak ada yang disisihkan, itu pasti bakal susah. Tapi pembulian itu juga udah salah guys. Kalian gak perlu takut, kalian gak salah. Mereka yang melakukan tindakan-tindakan itu salah. Jadi kan gak usah takut kalau kalian gak nurut, kalian bakal dibully dan sebagainya. Emang pasti mungkin itu bakal terus berlanjut ketika kita tidak mendapatkan pertolongan dan tidak mendapatkan pembelaan yang emang bisa mengeluarkan kita dari sana kan. Tapi jangan ngerasa kalian salah untuk meminta pertolongan. Kalian tuh gak salah kalau kalian ingin meminta bantuan agar bisa keluar dari sana guys. Karena yang ngebully itu yang salah. Kalian kalau mau minta pertolongan ya gak apa-apa. Emang harusnya kayak gitu. Dan gak seharusnya mereka membuli. Nanti dikira baperan. Ya mereka juga baperan kalau ngira kita ngelapor ini sesuatu yang tidak baik. Ya mereka itu juga mereka baper. Kenapa gak seneng? Kita gak seneng dibully mereka. Kenapa mereka gak seneng kita ngelapor? Hidup bukan tentang mereka doang guys. Apakah harus nge-cut off pertemanan yang gak sehat? Menurut aku itu pasti susah ya nge-cut off yang kayak gitu. Apalagi pertemanan namanya juga ya. Itu orang-orang yang sudah menemani kita di kehidupan sehari-hari kita ya. Itu pasti akan sulit untuk nge-cut off. Tapi alangkah baiknya antara emang kita tidak mengikuti hal-hal tidak sehat itu, atau emang kita
lebih memilih untuk ya bener-bener cut, ya udah keluar dari sana. Itu ada dua opsi guys, antara kalian memang tidak mau mengikuti hal-hal negatifnya saja lalu tetap berteman, atau ya kalian bener-bener cut off. Jangan gak enakan, jangan takut. Iya, cut off tuh gak semudah itu guys. Pasti ada rasa terbebaninya, ada rasa gak enaknya, ada rasa sedihnya, ada rasa kayak seharusnya nggak usah kayak gini juga, harusnya tetap bisa, tapi ya itu bisa guys. Pelan-pelan kita nge-self improve diri kita sendiri dulu juga. Ya aku juga menurut aku juga nggak gampang guys nge-cut off orang, karena semua kita udah melakukan banyak aktivitas bersama mereka, kita udah berteman sama mereka, misalnya udah ngejalanin pertemanan udah lama, mereka banyak nolong kita dan sebagainya, terus tiba-tiba kita cut off kan kayak susah, pasti susah, aku yakin banget itu susah banget. Tapi daripada kita terus berada di lingkungan seperti itu dan merugikan kita, ya entah bagaimana caranya kita harus ya keluar dari sana. Dan kalau misalnya kita udah mulai nunjukin hal-hal seperti itu, aku yakin mereka juga bakal ngelanjutin guys. Apalagi kalau misalnya emang beneran toxic dan gak sehat ya, mereka pasti bakal ngerasa kayak ya seperti itu, dan mereka untuk memutuskan untuk nge-cut off kalian duluan sebelum kalian cut off mereka. Jadi coba dulu aja, kita nggak ada yang tahu kalau kita nggak coba guys. Tapi itu baik lagi ke pertemanan kalian ya, ke kehidupan kalian, karena orang-orang pasti beda-beda ya. Ada yang terima di cut off, ada yang gak terima, ada yang keberatan, ada yang tersinggung, ada yang bisa marah, ada yang malah seneng di cut off dan sebagainya. Itu pasti beda-beda. Jadi ya kalian harus perhatikan lagi sekitar kalian tuh seperti apa. Tapi apapun ketidakpuasan kalian yang menjadikan dasar untuk kalian bisa self improve ini, jangan pandang itu sebagai hal yang membebani kalian, itu sebagai hal yang buruk, itu sebagai kekurangan kalian yang segitunya gitu, sampai kalian gak nerima kalau diri kalian tuh ada di sini. Kalian ngerasa kayak ih nggak pantas banget sih aku di sini atas kekurangan itu. Kalian bisa sadar kekurangan itu aja udah bagus guys. Kalian berarti emang merasa kalian layak untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk melakukan self improve kita juga harus sayang sama diri kita sendiri guys. Kalau misalnya kita emang gak terima diri kita malah bisa mengarah ke hal-hal yang lebih gak jelas lagi, dan ujung-ujungnya kita bukan self improve, malah menjatuhkan diri kita lebih jauh lagi gitu. Jadi sebelum itu kita harus menyayangi diri kita sendiri. Gak apa-apa kalau misalnya ngerasa kalau ternyata aku kurangnya di sini ya, it's okay, pasti semua orang mempunyai kekurangan. Tapi dengan kita sadar, kita berarti bisa membangun kemauan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan di situ untuk melakukan semua hal itu berarti kita sudah sayang kepada diri kita sendiri. Oke, jadi tetap sayang sama diri kalian sendiri dulu, dengan diri kalian sendiri dulu guys, sebelum kalian melakukan self improve itu. Karena kalian melakukan ini semua untuk diri kalian dan sekitar kalian. Ketika kalian menyayangi diri kalian sendiri, menyayangi sekitar kalian, pasti semuanya akan terasa lebih gampang dan kalian lebih bersemangat untuk nge-improve semua hal-hal itu. Gitu. Jadi keren banget kalau kalian ingin dan mempunyai keinginan untuk berkembang. Itu hal yang bagus, hal yang berani untuk keluar dari semua itu. Tapi baik lagi, jangan terlalu keras pada diri kalian sendiri. Tetap sayangi diri kalian, itu yang paling penting. Karena ini semuanya tentang diri kalian. Kalian yang nge-improve diri kalian sendiri. Itu guys, pokoknya dari semua apa yang sudah kita perbincangkan, kita pertanyakan, kita jawab panjang lebar tadi, yang paling penting adalah kita menyayangi diri kita sendiri. Karena kita sayang, kita gak mau diri kita tuh dipermainkan lah, di apapun hal negatif yang akan terjadi kepada diri kita itu pengen kita benerin semuanya. Itu karena kita sayang sama diri kita sendiri. Oke.
Bagus. Ya, self love itu harus, tapi tetap tahu batasannya self love-nya ya. Karena itu kita hidup tetap bersama orang-orang lain di sekitar kita. Selain kita sayang sama diri kita sendiri, kita sayang sama orang-orang di sekitar kita. Jadi satu dunia ini bukan tentang diri kita sendiri juga ya. Boleh, kalau mau sayang aku boleh, aku juga sayang kalian. Oke. Baiklah, dan begitulah obrolan kita hari ini di Taman Bunga. Semoga secangkir teh dan sepenggal cerita tadi bisa menemani langkah kalian, memberi kehangatan atau bahkan ketenangan yang mungkin kalian butuhkan untuk saat ini. Terima kasih sudah duduk sejenak bersama Areli. Jangan lupa mampir lagi ke taman ini kapanpun hati kalian butuh istirahat. Oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah sebelum itu, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah berdiri di podium malam hari ini. Baiklah, nomor 13 ada Kak Kim Sajang, terima kasih banyak Kak. Nomor 12 ada Kak Trashback, terima kasih banyak Kak. Nomor 11 ada Kak Iqbala Strawberry, terima kasih banyak Kak. Nomor 10 ada Kak Damar Sabdo, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Happy, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Farhan Bram, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Nigel, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Alsa Giape, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Yohanes, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Delpia, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Mardin, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Dimzai, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Faras, Kak Korban, Kak Pakde. Oke, terima kasih banyak semuanya ya. Baiklah guys, terima kasih banyak sudah menemani cerita singkat di Taman Bunga malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya ya. Dan aku berharap sih bisa ada teman ngobrol lainnya ya nanti di episode selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye, selamat istirahat. Bye.